Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Maulidita, dan dalam video ini saya akan memaparkan hasil dari analisis kritis dan rekonstruksi pembelajaran seni musik di SMP. Oke. Pembelajaran seni musik ensemble pada seni musik ini penting karena tidak hanya menekankan teori, tetapi juga bagaimana siswa mengalami musik secara langsung. Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 1 Purwodadi, pembelajaran diawali dengan penjelasan tentang musik ensemble, jenis-jenisnya, serta fungsi alat musik seperti ritmis, melodis, dan harmonis. Selanjutnya, siswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi menggunakan LKPD dan Chromebook, lalu mempresentasikan hasilnya. Model yang digunakan adalah problem-based learning, yang menekankan kerja kelompok, diskusi, dan presentasi. Namun, pembelajaran ini masih berfokus pada aspek kognitif, yaitu pemahaman konsep, dan belum memberikan pengalaman praktik bermusik secara langsung. Jika pembelajaran seperti ini dilakukan terus-menerus, maka beberapa kompetensi musikal tidak akan berkembang secara optimal, di antaranya keterampilan bermain musik, kepekaan musikal, kreativitas, serta kerjasama musikal. Hal ini terjadi karena siswa hanya memahami teori, tetapi tidak mengalami musik secara nyata. Sebagai solusi, siswa bisa diberi tantangan untuk membuat pertunjukan ensemble sederhana menggunakan alat-alat di sekitar mereka, seperti tepuk tangan, meja, botol, pianika, atau recorder. Mereka dapat dibagi dalam beberapa kelompok yang memiliki peran seperti ritmis, melodis, dan harmonis. Kegiatan ini akan ditutup dengan ensemble challenge, yaitu penampilan tiap kelompok secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan siswa belajar melalui learning by doing. Pada RPP yang saya rancang memiliki beberapa keunggulan, seperti mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, meningkatkan pengalaman musikal nyata, menggunakan alat sederhana dan kontekstual, dan berbasis performa, bukan hanya teori. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar tentang musik, tetapi benar-benar mengalami musik itu sendiri. Di dalam RPP tersebut juga terdapat beberapa bagian yang berisiko gagal. Memasuki yang pertama yaitu ketimpangan kemampuan musikal siswa. Dalam kelas nyata, tidak semua siswa memiliki pengalaman atau kepekaan musikal yang sama. Ada siswa yang sudah terbiasa dengan ritme dan nada, tetapi ada juga siswa yang masih kesulitan membedakan tempo atau mengikuti pola sederhana. Akibatnya, kelompok bisa menjadi tidak seimbang karena didominasi oleh siswa tertentu. Siswa yang kurang mampu cenderung pasif atau hanya ikut-ikutan tanpa benar-benar belajar. Yang kedua yaitu keterbatasan waktu. Model problem-based learning idealnya membutuhkan waktu yang cukup untuk eksplorasi, latihan, dan refleksi. Dalam durasi yang singkat, siswa mungkin belum sempat mengeksplorasi ataupun memahami ritmis, melodis, dan harmonis. Latihan menjadi terburu-buru dan penampilan menjadi kurang maksimal sehingga tidak mencerminkan proses belajar yang optimal. Lalu yang ketiga ada manajemen kelas dan kebisingan. Aktivitas ensemble tentunya melibatkan suara seperti tepukan tangan, tepukan meja, atau alat-alat musik lainnya yang dilakukan secara bersamaan oleh beberapa kelompok. Ini berpotensi menimbulkan kebisingan yang sulit dikontrol, mengganggu konsentrasi antar kelompok, menyulitkan guru dalam dikontrol dan dibimbing secara merata. Yang keempat yaitu keterbatasan alat dan sumber daya. Meskipun RPP sudah mengantisipasi dengan alat sederhana dalam praktiknya, tidak semua kelompok memiliki alat yang memadai untuk dijadikan
praktik dalam peran melodis dan harmonis. Hal ini bisa membuat pembelajaran menjadi timpang atau terlalu fokus pada ritmis saja. Lalu pada bagian kelima adalah risiko fokus pada tampil saja daripada belajar. Adanya ensemble challenge dapat membuat siswa lebih fokus pada hasil akhir atau penampilan daripada proses belajar musikal itu sendiri. Akibatnya, siswa bisa meniru tanpa memahami konsep, kreativitas, dan eksplorasi. Guys, jadi aku mau klarifikasi kenapa tadi videonya ada yang terang, ada yang gelap karena ring light-nya mati. Kesimpulannya adalah, pembelajaran musik yang ideal adalah pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung, bukan hanya teori. Karena pada akhirnya, siswa tidak hanya belajar tentang musik, tetapi juga merasakan musik itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.